Hai, halo Sobat Alpha Teknik. Saya Rafael, senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan fungsi dari saklar atau switch pemindah cook warm. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya ini dan fungsinya dari ini. Dan biasanya ini berwarna hitam, ya. Kerusakannya ini mati total, jadi ada beberapa kinerja yang sudah tidak berfungsi. Nah, oke rekan-rekan, jadi saya akan menjelaskan untuk kali ini karena ini yang rusak ya. Ini saya akan menggantinya, ya. Ini saya sudah membeli yang baru. Nah, saya akan jelaskan cara kerjanya. Namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang baru di channel Alpha Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Bagi rekan-rekan yang berdomisili di Klaten maupun Jogja wilayah timur, yang memerlukan jasa perbaikan elektronik dapat menghubungi saya melalui Facebook atau Instagram atau search lokasi Alpha Teknik servis elektronik rumah tangga melalui aplikasi Google Map. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki Magicom ini dan saya akan menjelaskan cara kerjanya. Nah, oke rekan-rekan, ini adalah Magicomnya dan saya sudah mengetahui kerusakannya karena sudah terlihat jelas di sini. Switch pemindahnya ini biasanya berwarna hitam ya rekan-rekan, berwarna hitam, tetapi di sini berwarna putih. Nah, kalau kita membeli yang baru, biasanya warnanya hitam. Ya, terserah pabriknya sih mau dikasih warna apa. Nah, ini rekan-rekan fungsi dari switch pemindah ini yaitu memindahkan arus listrik ke arah elemen pemanas utama untuk cook atau ke elemen pemanas samping yang ada di samping sini dan di dalam tutup untuk menghangatkan. Jadi yang memindah atau mengontrol arusnya yaitu switchnya ini, dan switchnya ini ada tombolnya kecil di sini. Itu ditekan atau digerakkan oleh termostat otomatis ini. Jadi di dalam termostat ini ada magnet dan pegasnya. Jadi apabila magnetnya itu saat kita posisi cook, biasanya ini akan ke atas seperti ini, ya. Nah, diakibatkan magnet menempel di dalam sini ada magnetnya menempel. Nah, apabila panasnya sudah cukup tinggi di atas 100 derajat, maka ini daya magnetnya akan hilang, berganti daya pegas, gaya dorong pegasnya. Pegasnya ini akan menekan tuas ini ke bawah. Nah, seperti ini, dan menekan tombol ini. Nah, tombol ini fungsinya memindahkan arus listrik ke arah cook atau ke warm. Nah, ini rusak karena kita lihat dia tidak berfungsi, ya. Nah, switchnya tidak berfungsi, berbeda dengan yang baru. Ini saya punya yang baru. Nah, ini masih ada berfungsi. Ini biasanya kalau membeli yang baru ada tuas panjangnya ini bisa kita potong ya rekan-rekan. Ya, sudah saya potong rekan-rekan pemanjangan tuas panjangnya. Nah, ini rekan-rekan yang masih bagus yaitu bisa tik 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 gitu. Nah, karena ini akan ditekan oleh tuas ini. Nah, kita tes perbedaannya seperti apa. Saya akan siapkan avometer, skalanya kali ohm. Saya kalibrasi dulu, jarumnya harus bergerak. Ya, jarumnya bisa bergerak. Nah, lalu saya akan pasangi kabel jumper seperti ini supaya mudah.
Ya, kabel jumper sudah terpasang. Lalu kita akan tes ya perbedaannya, karena saya akan jelaskan fungsi dari switch ini ya, switch pemindah. Saya akan jelaskan cara pemasangannya, dan sebetulnya switch seperti ini ada dua model rekan-rekan, yaitu dengan pin 2 dan pin 3. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan 3 pin karena yang asli juga 3 pin. Nah, perbedaannya dari 2 pin dan 3 pin adalah letak di pemanasnya, pemanas samping atau penghangat. Nah, apabila 2 pin itu yang dikontrol hanya untuk penanak nasinya, cookingnya. Jadi WAM-nya itu akan bekerja terus apabila langsung dicolok stekernya, itu sudah langsung bekerja, tidak dikontrol oleh ini, tetapi yang mengontrol WAM adalah termostat samping ya, yang sebesar 80 derajat. Nah, jadi hanya untuk memfungsikan di cooknya saja. Kalau yang termostat yang switch 2 pin. Nah, ini kita 3 pin, jadi samping maupun cooking akan diatur oleh switch ini. Nah, kita cek cara ceknya. Kalau untuk 3 pin, saya akan jelaskan nomor pinnya dulu. Nah, di sini sudah ada keterangannya sebetulnya rekan-rekan, mungkin tidak terlihat ya di video, tetapi sebetulnya ini sudah ada keterangannya. Nomor 1 itu adalah yang bengkok ini. Nomor 2 itu adalah yang di sini, dan nomor 3 adalah yang di tengah. 1, 2, 3 ya. Yang 3 yang di tengah kalau menurut skema di sini. Ya, skala kali ohm ya, seperti tadi. Kalibrasi dulu jemperannya ya, jarum bisa bergerak. Nah, salah satu prop kita taruh di sini, kaki nomor 1 atau yang bengkok. Nah, begini ya, 1, 2, 3. Lalu yang satunya kita pilih di antara 2 pin ini, harus ada yang bergerak. Posisi tombol kecil ini tidak tertekan, harus ada yang bergerak. Nah, ya, ini posisi tombol tidak tertekan, harus ada yang bergerak. Ya, ternyata pin 2 bergerak dan pin 3 tidak bergerak. Ya, kalau ke pin sini, lihat jarum bergerak. Apabila ke pin yang 3 yang tengah, jarum tidak bergerak. Nah, berarti posisi tidak tertekan adalah posisi saat tuas ini terangkat ke sana ya. Berarti ini adalah posisi dari cook ya. Nah, apabila cook kan kita tekan tombol depan ya, kita tekan ke bawah sehingga tuas ini ke atas. Nah, jika tuas ini ke atas, maka tombol kecil ini tidak tertekan, dan itu adalah posisi cook. Berarti untuk cook adalah pemasak atau memasak nasi, posisinya adalah 1 dan 2 ya, itu posisi memasak. Dan posisi penghangat yaitu saat tombol kecil ini ditekan atau tuas ini pas posisi normal kembali ke bawah. Nah, kembali ke bawah, maka ini akan tertekan tombol kecil ini. Nah, ya. Nah, apabila ini tertekan, maka tidak tersambung ya, antara 1 dan 2 tidak tersambung. Lihat, jarum bergerak ke arah 0 lagi ya. Nah, berganti yang menyambung adalah yang sebelah sini apabila ditekan, yang nomor 3. Coba kita tekan. Saya tekan ya. Nah, menyambung kan, bergerak jarumnya. Nah, 1 dan 3 menyambung saat posisi tuas ini ditekan. Nah, sudah lihat bedanya kan? Nah, berarti 1 dan 3 atau 1 dan tengah ini adalah posisi
warming atau menghangatkan. Nah, ini adalah cara kerja dari switch pemindah. Nah, lalu akan saya jelaskan lagi. Kegagalan dari sistem ini biasanya mengakibatkan salah satu contohnya adalah panas berlebih terjadi pada cook ya, apabila ini tidak bisa tertekan ya, karena ini jika tertekan adalah posisi warm. Nah, posisinya ini tidak tertekan, entah kegagalan di tuasnya ini atau di termostatnya ini tidak mau kembali turun ke bawah, daya pernya macet atau tuasnya ini macet sehingga ini tidak tertekan tuasnya, sehingga posisinya di cook terus, sehingga elemen pemanas cooking panas berlebih menyebabkan nasi gosong, dan biasanya disertai dengan, kalau ada termofuse-nya atau sikring panas, maka sikring panas akan putus termofuse yang mengakibatkan biasanya nanti Magicom mati total. Nah, kita lihat termofuse-nya ini. Kita lihat dulu. Nah, termofuse seperti apa? Nah, ini adalah termofuse-nya. Dan kita lihat rekan-rekan, ada kesalahan pemasangan di termofuse-nya ini ternyata. Nah, ternyata ini termofuse-nya sama mungkin orang lain atau siapa itu ya. Mungkin Batman atau Superman, ini di jumper langsung, alias dikasih kabel. Ini lihat, ini ada kabel. Nah, ini ada kabel dilangsung, jadi tidak melalui termofuse ini, dan ini sangat berbahaya rekan-rekan. Berbahayanya bagaimana? Ya seperti saya bilang, jika ini gagal bekerja, maka arus akan selalu mengalir sehingga ini panas berlebih, membara, bahkan bisa melelehkan plastik-plastik ini. Dan kalau nggak kebakaran sih ya nggak masalah, kalau kebakaran itu ya rugi bandang, mengerikan. Nah, jadi fungsinya termofuse ini memang sebagai pengaman. Nah, jadi nanti saya akan ganti juga termofuse-nya ini dengan yang normal, nggak usah pakai jumper-jumperan kayak gini karena berbahaya. Nah, itu salah satu kendala yang dialami jika switch ini rusak, yaitu mungkin misalnya tidak tertekan, jadi posisi cooking terus, yaitu nasi menjadi gosong. Nah, apabila tertekan terus ya, tidak mau kembali seperti ini, maka ini juga bermasalah sehingga elemen pemanas samping bekerja terus. Tetapi elemen pemanas samping itu lebih relatif aman karena sudah diatur oleh termostat samping di sini yang besarnya sekitar 80 derajat. Ada 80, ada 81 atau 83 di sini yang mengontrol dari panas penghangat. Nah, jadi relatif aman kalau untuk di sampingnya. Tetapi kadang kalau kerusakan ini tidak tersambung atau salah satunya tidak tersambung, yaitu juga tidak bisa cooking ataupun tidak bisa warming karena arusnya tidak mengalir, karena mungkin di dalam sudah nggak nyambung ya, antara ditekan atau tidak ditekan tidak nyambung. Nah, bisa mengakibatkan seperti itu. Jadi walaupun dicolokkan, lampu tidak menyala, lampu indikator tidak menyala, salah satu kerusakannya disebabkan oleh ini. Dan ini sepertinya kerusakannya di sini. Nah, karena kita sudah cek di sini, nah ini tidak bisa kembali ya, tombol tik 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 tik, nah, tombol kecilnya ini. Nah, kita akan ganti, ikuti saja tutorialnya dan nomornya sama nih, 123, tinggal pasang saja, sangat mudah. Ini biasanya berwarna hitam, tetapi suka-suka pabriknya mau diwarnai putih atau kuning atau biru, tapi jika Anda membeli yang baru biasanya berwarna hitam. Oke, saya akan pasang dulu dan kita akan tes. Nah, cara pasangnya sangat mudah, tinggal kembalikan lagi ke soket aslinya.
Nah, oke rekan-rekan, saya sudah pasang seperti ini, tetapi sepertinya ada permasalahan rekan-rekan. Nah, seperti ini adalah kegagalannya, contoh kegagalan biasanya ini karena cacat pabrik ya. Ya. Ini seharusnya tombol kecil ini kan harusnya tertekan ya saat posisi warming. Nah, tetapi tidak tertekan padahal posisi termostat utama ini sudah mendorong. Nah, ini diakibatkan gaya pegasnya itu tidak cukup kuat untuk mendorong switch itu. Ya, seharusnya bisa tertekan. Nah, seperti ini seharusnya. Nah, tapi tidak cukup kuat untuk mendorong. Nah, ini yang mengakibatkan juga nasi menjadi gosong atau termofuse nanti akan putus. Nah, kelemahan membeli baru ya seperti ini. Jadi saat rekan-rekan membeli, pastikan tombolnya itu ringan ya. Ini sepertinya tombolnya lumayan keras, jadi gaya pegasnya ini kurang maksimal untuk menekan. Nih, terlalu keras. Nah, coba kita perbaiki dulu. Karena ada beberapa model yang menggunakan kotak seperti ini, ada yang beberapa model tidak menggunakan kotak tetapi menggunakan plat tersendiri di luar sini. Nah, coba kita perbaiki. Nah, kita bongkar dulu rekan-rekan. Membongkarnya bisa menggunakan cutter. Nah, bagian dalamnya seperti ini rekan-rekan. Nanti saya akan fotokan ya bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini kita bongkar rekan-rekan. Nah, ini bisa diangkat. Oh, ini tombol kecilnya dilepas dulu. Nah, ini ya. Nah, setelah kita bongkar seperti ini, ada 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5 dengan tombolnya kecil. Nah, ringan atau tidaknya tombol itu ditentukan oleh lengkungan ini ya. Nah, ini bisa kita lengkungkan atau lebarkan sedikit tergantung kebutuhan kita nanti. Kalau terlalu kuat biasanya kita lebarkan gini ya, lebarkan. Tapi kalau kurang kuat bisa kita tekan seperti ini. Nah, ini kita coba saya lebarkan dulu sedikit. Nah, lalu kita pasang. Cara pasangnya sangat mudah. Pertama yang L dulu ini ya, yang L ini seperti ini. Nanti akan saya foto kalau udah jadi ya. Lalu yang kecil ini tuas belakangnya. Tuas belakangnya seperti ini. Lalu tengahnya, platina tengahnya. Nah, ini harus bentuknya ke atas gini ya, ke atas gini. Kita masukkan di bagian belakang, tuas belakang. Lepas. Jadi saya sarankan kalau membongkar di video seperti ini rekan-rekan, nanti biar nggak lupa, videonya juga harus zoom ya, harus close biar ingat nanti rekan-rekan. Nah, lalu ini ya, ini yang membuat ringan atau tidaknya. Kita pasang di sini sudah ada tempatnya, jepitan sela-sela kecil. Nah, kita masukkan situ, arahnya ke atas lengkungannya. Kayaknya kalau ini harus butuh ketelitian ya, kesabaran ya. Jadi menggantinya itu mudah, mengganti ininya
switchnya, tapi untuk meringankannya susah. Kalau mengganti switchnya semua orang bisa, kalau ini harus butuh kesabaran. Nah, sudah kita masukkan sela-selanya. Oke, saya akan ambil fotonya cara bentuk pemasangannya seperti ini ya. Tunggu. Atau saya zoom dulu. Nih, seperti ini. Saya ambil foto ya. Bentuknya seperti foto tadi. Nah, lalu kita pasang di sini rekan-rekan. Setelah kita pasang, lalu kita pasang tombolnya. Nah, sudah cukup enteng sekarang ya, sudah tidak terlalu berat. Nah, lalu kita tutup, kita cek apakah mudah tertekan oleh gaya pegas dari ini. Nah, kita pasang dulu. Nah, ini rekan-rekan ya, tombolnya terlihat kan? Atau saya zoom ya, coba kita. Nah, sudah sangat mudah. Nah, gaya pegasnya sudah cukup kuat untuk menekan tombol itu. Nah, ini sudah normal. Kita kembalikan lagi seperti semula dan kita tes. Nah, thermofuse sebesar 250 derajat sudah saya ganti. Saatnya kita tes. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan seperti sedia kala tutup-tutupnya. Nah, saatnya kita tes ya. Kita akan colokkan rekan-rekan. Ya, saya sudah colokkan. Dan lampu warmnya sudah menyala. Posisi switchnya di atas, lampu warm sudah menyala. Kita tunggu beberapa saat sambil kita tekan, kita pegang bagian sampingnya sini. Harus mulai hangat. Ya, sudah mulai hangat. Lalu di bagian tutupnya juga rekan-rekan, di bagian tutupnya sini harus mulai hangat juga. Ya, sudah mulai hangat, berarti arus listriknya masuk ya ke samping dan ketutup. Lalu kita tekan tombol ini ke bawah ya beberapa saat. Lalu kita sentuh elemen pemanas utama yang tengah sini, harus mulai hangat juga ya. Ya, sudah mulai hangat, malah mulai agak panas. Berarti sudah normal ya rekan-rekan. Berarti ini sudah normal. Nah, saat kita tekan ke bawah juga lampunya sudah berpindah ke cook. Jadi penyebab mati total juga bisa diakibatkan oleh karena tombol switch pemindahnya yang rusak. Jadi tidak connect, ini terbakar sepertinya. Nah, oke rekan-rekan. Jadi cara memperbaikinya seperti itu. Kendala dari kerusakan ini yaitu bisa mati total, nasi gosong. Oke, sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.